Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Hasanah dengan NIM 190702 6019, Rozana Labiko Mahera dengan NIM 190702 6021, dan saya sendiri Muhammad Muklis Saputra dengan NIM 190702 6020. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan macam-macam metode pendidikan yang merupakan lanjutan materi sebelumnya. Sebelum kita mengenal macam-macam metode pendidikan kesehatan, kalian masih ingat nggak apa itu metode? Jadi, menurut KBBI, metode adalah sebuah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, metode pendidikan kesehatan yang akan kita bahas menurut Santoso 1981, yaitu setiap cara, teknik, maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut. Nah, biar nggak lama-lama nih, langsung aja yuk kita bahas macam-macam metode pendidikan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan gizi. Yang pertama yaitu metode bermain peran. Apa itu metode bermain peran? Jadi dalam metode bermain peran ini, peserta memainkan peran seperti dalam kenyataan. Selain itu, peserta juga berbuat sesuai dengan pendapatnya dan mencoba untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun tujuan dari metode bermain peran ini, yang pertama yaitu menggugah suatu persoalan yang menyangkut hubungan manusia. Yang kedua, mendapatkan alternatif lain dalam pemecahan masalah yang terkait hubungan manusia. Dan yang ketiga yaitu melibatkan segi-segi sikap dan perasa secara tajam dari para peserta. Adapun metode bermain peran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari metode bermain peran ini terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu memberikan kesan yang mendalam dalam penyajian dan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta untuk berpikir dan merenung lebih jauh. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan pada peserta untuk berperan sebagai tokoh di samping melihat diri sendiri dimainkan oleh orang lain. Sedangkan untuk kekurangan dari metode bermain peran ini, yang pertama yaitu sulit untuk mencari orang yang mampu berperan secara meyakinkan, dan yang kedua yaitu peserta dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sikap-sikap pemain. Sedangkan untuk saran penyelenggaraan metode bermain peran ini terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu panggung harus disetting sedemikian rupa dan memilih pemain dengan tepat. Yang kedua, permasalahan yang akan dimainkan harus dipersiapkan terlebih dahulu secara cermat dan tepat. Yang ketiga yaitu biarkan metode ini berjalan selama memberikan gagasan baru. Yang keempat, setelah selesai bermain peran kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dan yang terakhir yaitu apabila diperlukan, bermain peran ini dapat diulang kembali dengan pemain yang baru. Berikut ini adalah contoh dari metode bermain peran. Untuk yang selanjutnya yaitu metode simulasi atau permainan. Adapun yang dimaksud dengan metode simulasi atau permainan ini merupakan suatu metode yang di dalamnya terdapat sebuah permainan yang telah direncanakan yang maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode ini dapat dilakukan untuk memaknai permasalahan hubungan antar manusia. Untuk penggunaannya, metode simulasi ini dapat digunakan untuk memaknai hubungan antar manusia dengan berbagai macam permainan sehingga para peserta mampu memahami kekurangan dan kelebihan dari dirinya sendiri. Di samping memahami kelebihan dan kekurangan tersebut, metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri para peserta. Sedangkan untuk tujuan dari metode simulasi ini, yang pertama yaitu peserta menjadi lebih sadar akan kebiasaan yang kurang baik. Yang kedua yaitu peserta didik menjadi lebih peka, mengerti kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu dapat mengembangkan diri peserta sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Metode simulasi atau permainan ini juga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Untuk kelebihan dari metode simulasi ini, yang pertama yaitu partisipasi peserta dalam suatu kegiatan. Peserta dapat langsung mengalami dan berbuat atau yang sering disebut dengan istilah learning by doing. Yang kedua yaitu suasana lebih santai dan peserta dapat memahami suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu dari permainan dalam situasi, peserta dapat menarik makna sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan. Sedangkan untuk kekurangan dari metode simulasi ini, yang pertama yaitu jika topik tidak tepat maka tujuan dari simulasi tidak dapat tercapai. Yang kedua yaitu membutuhkan alat-alat untuk mendukung permainan, dan yang ketiga yaitu terkadang peserta sulit ditunjuk dan menolak untuk menjadi pemain dalam simulasi. Sedangkan untuk saran dari penyelenggaraan metode simulasi ini, yang pertama yaitu memilih topik yang sederhana dan mudah untuk dimainkan. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan sebelum permainan dimulai. Yang ketiga yaitu saat permainan berlangsung, maka terdapat seorang pemain yang bertugas sebagai pengamat. Yang keempat yaitu setelah selesai, beri kesempatan dari pemain dan pengamat tersebut untuk memberikan komentar dan tanggapan. Dan yang terakhir yaitu membuat suatu kesimpulan permainan yang berhubungan dengan kehidupan. Berikut ini adalah contoh dari metode simulasi yang dilakukan dalam penyuluhan gizi. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Metode yang ketiga yaitu field trip. Metode ini merupakan metode dengan pergi ke suatu tempat guna mengukuhkan hasil dari belajar. Cara ini biasanya dilakukan agar dapat membandingkan teori yang sudah didapat dengan kenyataan di lapangan. Metode ini bertujuan agar peserta memperoleh gambaran nyata di masyarakat. Kelebihan dari metode field trip yang pertama, peserta dapat mengenal langsung permasalahan yang ada, sehingga pemecahan masalah akan lebih sesuai dengan kenyataan. 2. Peserta dapat belajar dari hal-hal praktis karena mendapat keterangan langsung di lapangan. 3. Memberi kesan mendalam bagi peserta karena melihat langsung kenyataan di lapangan. 4. Dapat mendorong tempat yang dikunjungi untuk berkembang menjadi lebih baik. Kekurangan dari metode ini, yang pertama, apabila tempat yang dikunjungi jauh, peserta membutuhkan banyak waktu. 2. Apabila tujuan dari kunjungan tidak jelas, peserta tidak terdorong untuk mengikuti kegiatan ini, hasilnya sia-sia dan hanya bersifat hura-hura saja. Yang ketiga, ada kalanya petugas lapangan dapat merasa terganggu, terutama apabila tempat yang dikunjungi sering mendapat kunjungan. Saran penyelenggaraan untuk metode ini, yang pertama, merencanakan kunjungan di bawah arahan fasilitator. 2. Daerah yang akan dikunjungi perlu dipersiapkan terlebih dahulu melalui penjajakan khusus. Penjajakan dapat secara langsung maupun melalui surat dan media lain. Hal-hal yang perlu dijajaki seperti dapatkah menerima kunjungan, apa yang dilihat, tata tertib kunjungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan cenderamata untuk daerah yang dikunjungi. Yang terakhir, bila perlu, membuat rancangan laporan hasil kunjungan. Metode yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan sekumpulan situasi masalah yang dianalisis secara detail. Tujuan dari metode ini adalah melatih peserta untuk mengembangkan pengetahuan
sikap dan keterampilan karena menganalisis sesuatu dengan mendalam. Penggunaan metode ini yang pertama sebagai landasan diskusi yang bersifat analisis dan landasan bagi pengembangan alternatif pemecahan masalah. 2. Menganalisis masalah secara mendetail. 3. Membantu peserta memahami masalah secara mendalam. 4. Memberikan wawasan luas mengenai prinsip-prinsip tertentu dan bagaimana pelaksanaannya. 5. Memungkinkan adanya diskusi dan evaluasi. 6. Memungkinkan membuat perubahan kesiapan mental setiap peserta. Yang terakhir, menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah untuk sebuah kasus. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya, yang pertama, dapat dilakukan sebelum diskusi. Hasil studi kasus dapat dijadikan acuan untuk diskusi agar diskusi menjadi lebih hidup dan bermakna. Selanjutnya, yaitu anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam mempelajari sesuatu. Yang terakhir, menerapkan teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Kekurangan dari metode ini, yang pertama, sulit dipakai untuk mengukur hal yang bersifat emosional yang tidak mungkin dicerminkan dalam kasus. 2. Membutuhkan keterampilan menulis karena perlu membuat laporan tertulis di akhir studi kasus. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu. Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mempersiapkan secara matang materi yang akan dibahas. 2. Memilih kasus yang rasional dan praktis serta tidak ekstrim. Yang ketiga, lebih baik mengambil materi yang berhubungan dengan tugas sehari-hari. Yang terakhir, tidak mencantumkan nama lembaga untuk menjaga integritas atau nama baik lembaga. Selanjutnya adalah metode pendidikan kesehatan yang terakhir nih, yaitu simposium. Kalian tahu nggak apa itu simposium? Jadi, simposium merupakan serangkaian pidato pendek yang disampaikan oleh para pakar ahli di depan peserta yang dipimpin oleh moderator atau MC. Umumnya, pidato tersebut disampaikan dalam waktu singkat sekitar 5-20 menit yang kemudian diakhiri oleh sanggahan ataupun pertanyaan dan diskusi terkait materi yang sedang dibahas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran suatu masalah yang ditinjau dari berbagai aspek atau sudut pandang. Contohnya adalah simposium yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan tajuk Sindroma Metabolik. Dalam pelaksanaannya, simposium pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada mendapatkan informasi yang cukup banyak meskipun dilakukan dalam waktu singkat atau sebentar. Yang kedua, pergantian pembicara atau pemateri mampu menarik perhatian peserta untuk semakin fokus dalam mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, dapat dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mendapatkan hasil yang sempurna, seperti menyiapkan susunan acara, membuat tema atau topik yang akan dibahas, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sudah pasti digunakan untuk orang banyak. Sedangkan, kekurangan dari metode ini ada 3 hal. Yang pertama, interaksi antar peserta kurang didapatkan atau tidak adanya chemistry karena suasana kegiatan yang terkesan formal. Yang kedua, kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara dadakan atau spontanitas, mengingat acara seperti ini perlu persiapan dan konsep yang matang. Dan yang terakhir, karena keterbatasan waktu, pemateri atau pembicara harus menyampaikan argumen atau pendapatnya secara singkat, namun dapat dipahami oleh seluruh peserta yang hadir pada kegiatan tersebut.
Nah, aku ada beberapa tips atau saran yang bisa kalian lakuin ketika kalian ingin menyelenggarakan simposium bersama teman-teman kalian. Yang pertama, penyelenggara simposium atau panitia kegiatan harus bekerja serius dan selalu berkoordinasi setiap saat. Hal ini untuk menghindari terjadinya miskomunikasi antar panitia ketika persiapan atau acara berlangsung. Yang kedua, mengusahakan menghubungi pemateri atau pembicara jauh-jauh hari untuk memastikan dirinya bisa ikut dalam kegiatan yang kita selenggarakan. Pembicara yang merupakan pakar ahli umumnya memiliki jam terbang yang padat, sehingga perlu perjanjian yang tepat untuk mencocokkan waktu antar kedua belah pihak, yakni antara pembicara dan panitia. Dan yang terakhir, perlu adanya penataan ruang atau panggung guna memberikan rasa nyaman kepada peserta dan pemateri ketika mengikuti acara tersebut secara offline. Nah, itu dia 3 tips untuk menyelenggarakan simposium. Demikian presentasi dari kelompok 82, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!